Shalom saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan, mengikuti ibadah tengah minggu kita. Biarlah roh kita bersuka cita, kita berbahagia, kita bersemangat di dalam Tuhan. Karena di dalam bersekutu dengan Tuhan kita akan dikuatkan, kita akan dihiburkan, dan kita akan berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kau yang terindah. Besar
kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji namamu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan malam hari ini Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, di mana kami mengadakan ibadah tengah minggu kami Bapa di surga, Jemaat GBIS Baladewa. Dimanapun kami berada, kuasa Tuhan menyertai ibadah kami. Persatukan kami dalam iman, harap, dan kasih. Bapa di surga, buat setiap kami, urapi kami Tuhan. Persiapkan kami ya Bapa, bukakan pintu hati kami untuk Engkau boleh masuk ke dalam hati kami. Engkau akan melawat kami Tuhan. Engkau akan menghibur kami, menegur kami. Tetapi Tuhan terlebih dahulu, ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami ya Bapa, supaya ibadah kami ini boleh berkenan kepadamu. Dan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami seluruh jemaat di dalam beribadah tengah minggu merasa dikuatkan ya Tuhan, merasa dilawat, merasa dikenyangkan oleh roti hidup yang dari surga. Pimpinlah ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekalipun hidup kita di tengah ombak dan arus pencobaan, tapi kita tidak perlu takut. Kasih Tuhan dan kuasa Tuhan akan menyertai kita untuk melewati semuanya. Kita angkat pujian di tengah ombak. Tujuan arah
Kekuatan di dalam hidup kita adalah dari Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita selain daripada kekuatan Tuhan. Mari kita angkat pujian kekuatan di hidupku. Kita pada bagian yang terpenting, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya firman yang ditabur boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Dan Tuhan Yesus berkenan atas firman-Nya, supaya firman yang sudah ditabur kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpuji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Tuhan.
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian. Biarlah pujian kami ini boleh berkenan kepadamu Bapa. Dan tiba saatnya kami masuk ke dalam yang terpenting, yaitu kami akan dikenyangkan oleh roti hidup yang dari surga. Persiapkan kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus menaungi tempat ini, menaungi pribadi lepas pribadi, supaya firman yang ditabur boleh tertanam, boleh berbuah-buah lebat, dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru, sehingga dia boleh menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada malam hari ini saya boleh kembali diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit renungan di ibadah tengah minggu kita. Mari kita buka dalam kitabnya yang pertama, tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Kekudusan adalah satu hal yang dituntut oleh Tuhan bagi umatnya. Tuhan menghendaki umat yang kudus di dalam seluruh kehidupannya, sama seperti Dia, Tuhan yang adalah kudus. Allah memanggil kita dari kegelapan kepada keselamatan untuk melakukan apa yang kudus, bukan untuk melakukan apa yang cemar. Kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika 4, 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi salah satu cara agar kita berusaha untuk hidup dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki adalah menjauhkan diri dari percabulan. Kalau kita melihat dari kondisi sekarang ini, di mana teknologi sudah berkembang, internet sudah berkembang, sebegitu mudah iblis memakai semua itu untuk merusak setiap manusia. Pembukaan situs-situs pornografi, gambar-gambar pornografi, film-film pornografi dengan mudah diakses oleh anak-anak zaman sekarang. Itu akan semakin merusak, mencemari kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan memang dunia bertujuan seperti itu,
untuk menarik anak-anak Tuhan agar hidup secara duniawi. Percabulan yang jauh lebih bahaya dari itu adalah percabulan secara rohani. Percabulan rohani adalah menduakan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak lagi mencari apa yang kehendak Tuhan, tetapi mencari apa yang menjadi kesukaan diri sendiri, yang Alkitab sering sebut hanya untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Tuhan tidak menghendaki itu. Dalam 1 Tesalonika 4 ini jelas-jelas dinyatakan bahwa inilah kehendak Allah. Kehendak Allah yaitu pengudusanmu, pengudusan kita, supaya kita umatnya hidup di dalam kekudusan. Sekarang kita boleh melihat mengapa Tuhan menghendaki agar umatnya hidup dalam kekudusan. Kita lihat dalam Ibrani yang ke-12. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Ibrani 12 ayat ke-14, demikianlah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Inilah sebab kenapa Tuhan menghendaki kekudusan. Karena dalam Ibrani dikatakan tanpa kekudusan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab Allah tidak mungkin saudara berkenan dengan yang namanya cemar. Karena Allah itu kudus adanya. Itu sebabnya dia menghendaki agar umatnya hidup dalam kekudusan. Karena tanpa itu, tanpa kekudusan, dikatakan tidak mungkin orang dapat berkenan di hadapan Allah. Kalau tanpa kekudusan, orang tidak mungkin berkenan dengan Allah, berkenan kepada Allah. Masalahnya sekarang, apakah manusia bisa dikuduskan? Manusia yang hidup di dunia yang penuh dengan kecemaran ini, apakah mungkin dikuduskan? Mari kita lihat dalam 1 Timotius 4 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Amin. Jadi bisakah manusia itu dikuduskan? Bisa. Manusia yang percaya kepada Tuhan bisa dikuduskan hidupnya dengan cara, dengan firman Tuhan dan oleh doa. Bagaimanakah firman Tuhan ini bisa menguduskan kehidupan seseorang? Bagaimana caranya? Mari kita lihat dalam 2 Timotius 3
2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar. Mengajar apa, saudara? Mengajar agar orang dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Selain untuk mengajar, juga untuk menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan dalam kehidupan kita. Juga untuk memperbaiki kelakuan. Dengan membaca firman Tuhan, dengan kita merenungkan firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, maka dengan kuasa yang ada dalam firman itu akan membentuk kelakuan kita seturut dengan firman. Juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, semua ini bertujuan cuma satu, yaitu pengudusan hidup. Atau hidup dalam kekudusan. Inilah tujuan dari firman. Dan bagaimana firman itu bisa menguduskan kehidupan kita. Karena dengan dia mengajar kepada kita, dengan dia menyatakan kesalahan kita, dengan dia memperbaiki kelakuan kita, dengan dia mendidik kita di dalam kebenaran, maka hidup kita akan mengarah kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup di dalam kekudusan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana doa itu bisa menguduskan kehidupan orang yang percaya. Kita lihat dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16b. Yakobus 5 ayat 16b, demikianlah firman Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Melalui doa, kalau kita dengan meyakini, dengan percaya akan setiap doa kita, firman Tuhan katakan besar kuasanya. Kuasa doa inilah yang menguduskan kehidupan kita. Sebab doa adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Melalui doa-doa kita lah kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita dengan yakin, dengan penuh kepercayaan, walaupun kita tidak melihat, tapi kita dengan percaya, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, maka itu besar kuasanya. Kalau doa kita mulai pada waktu kita memulai hari, kita bangun dari tidur, dan pada waktu sebelum kita merebahkan badan, semuanya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, maka kuasa doa itulah yang akan menguduskan kehidupan kita. Itulah bagaimana kita boleh dikuduskan kehidupan kita oleh firman dan oleh doa. Itu sebabnya jangan pernah kita tinggalkan firman Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan doa atau ibadah pribadi kita kepada Tuhan.
Dalam ayat yang terakhir, mari kita lihat 2 Korintus 7 ayatnya yang pertama. 2 Korintus 7 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Amin. Inilah nasihat firman pada hari ini. Kita yang telah menerima janji-janji keselamatan itu, marilah kita hidup dengan menyucikan diri kita, menjauhkan diri kita dari pencemaran jasmani, terlebih lagi pencemaran rohani, agar janji itu boleh tetap kita miliki, sampai janji keselamatan itu boleh tergenapi di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Shalom. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian, Yesus Kau kebenaran.
Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur ya Allah Bapa kami di surga. Kami haturkan kehadapan-Mu pada malam hari ini. Kalau kami boleh menyelesaikan ibadah tengah minggu kami Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami yang telah mengikuti ibadah tengah minggu ini. Kami percaya bahwa kami telah memperoleh berkat yang daripada-Mu. Bapa surgawi, kami juga sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kalau kami boleh harus hidup dalam kekudusan yang Kau kehendaki ya Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, mohon ajar-ajarilah kami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memenuhi segenap kehidupan kami, menolong kami ya Tuhan untuk tetap hidup di jalan-Mu. Bapa surgawi, kami juga menyerahkan setiap keluarga dari sidang jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Keluarga lepas keluarga, mohon pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan, berkenanlah Engkau memenuhinya ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap kerinduan hati mereka kepadamu, berkenan Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Bagi sidang jemaat-Mu Tuhan, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, yang bersekolah, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan dan pertolongan-Mu dalam setiap usaha, setiap pekerjaan dan setiap dagangan mereka. Terlebih lagi dalam setiap pelajaran dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau membuatnya berhasil, menjadikan itu kesaksian di dalam kehidupan mereka, baik bagi relasi, teman, dan bagi kawan-kawan mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami juga membawakan sidang jemaat-Mu yang merindukan satu pekerjaan. Mohon bukalah jalan kepada satu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya ya Tuhan Yesus. Lebih lagi ya Tuhan, biarlah pekerjaan itu yang tidak mengganggu dalam setiap jam ibadah dan pelayanannya. Demikian juga dengan setiap sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan. Mereka ya Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Mohon jamahlah ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Pulihkanlah keadaan mereka ya Bapa. Bapa surgawi, terlebih lagi mereka yang mengalami sakit rohani, tawar hati, undur diri ya Tuhan. Berkenanlah Engkau menjamah dengan kuasa-Mu. Berkenan ya Tuhan, Engkau membangkitkan kasih-Mu yang mula-mula di dalam kehidupannya ya Tuhan. Sehingga kebangkitan rohani boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga membawakan untuk bangsa negara kami. Mohon penjagaan dan perlindungan-Mu bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Dari setiap ancaman-ancaman dari luar, baik itu dalam bidang ekonomi, baik itu ya Tuhan dalam bidang politik, sosial, budaya. Terlebih lagi ya Tuhan, ancaman dari bencana-bencana alam yang mengintip, yang akan melanda bangsa negeri kami. Kalau Engkau berkenan ya Allah, halaukanlah semua itu dari negeri kami. Bapa surgawi, mohon karuniakanlah keamanan dan kedamaian bagi bangsa negeri kami. Para pemimpin kami membawa ke hadapan-Mu ya Tuhan, dari Bapak Presiden dengan segenap jajarannya. Mohon ya Tuhan Yesus kehadiran-Mu di tengah pemerintahan kami, sehingga dalam pemerintahan kami boleh ada rasa takut akan Engkau, sehingga mereka boleh menjalankan amanat mereka dengan jujur dan adil. Bapa, bukalah jalan bagi mereka untuk mengenal keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah ya Tuhan yang menjadi seluruh doa kami di hadapan-Mu di malam hari ini. Berkenan ya Allah Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Dan di dalam nama itu juga kami menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.